Selamat datang kembali di kupasan kita. Kali ini kita mau lihat soal strategi negosiasi, tapi dalam konteks yang lumayan bikin stres ya. Betul, penyelesaian sengketa pas litigasi. Udah masuk ranah hukum atau baru ancaman aja? Iya, kita ada rangkuman dari buku panduan negosiasi nih. Tujuannya sih ya biar Anda semua dapat gambaran lah gimana biar lebih strategis. Dan mungkin bisa hindari perang di pengadilan yang panjang dan mahal itu kan? Nah, itu dia. Oke, mari kita mulai bedah ya. Siap. Sering banget kan orang kalau udah masuk pengadilan mikirnya pokoknya harus menang. Harus menang mutlak ya. Iya, padahal sumber kita ini langsung ngingetin, litigasi itu menguras. Menguras apa aja tuh? Ya finansial jelas, tapi juga emosi, energi, malah ada poin menarik. Katanya yang menang aja kadang ngerasa hasilnya tuh nggak sepadan sama capeknya. Ya juga ya. Apalagi yang kalah. Keluar biaya jadi maju terus pantang mundur padahal mungkin rugi. Betul sekali. Makanya, nimbang dari awal antara, oke, kita selesaikan cepet aja deh, kompromi dikit. Atau mau ngotot demi prinsip, tapi biayanya selangit. Itu krusial banget. Oke, terus kalaupun milih penyelesaian, katanya waktu juga penting ya? Banget. Ini poin kedua nih. Jangan nunggu kelamaan buat mulai negosiasi penyelesaian. Kenapa gitu? Bukannya lebih bagus kumpulin bukti sebanyak-banyaknya dulu? Nah, panduan ini justru bilang sebaliknya. Makin lama nunggu, ya biaya hukum makin bengkak lah, satu itu. Oke, masuk akal. Terus yang kedua, emosi makin terlibat. Udah keburu sebel, posisi makin kaku. Malah jadi susah nanti cari titik temu damainya. Ada jendela waktu yang pas gitu. Kapan tuh jendela waktu idealnya? Idealnya itu pas kedua pihak udah lumayan paham lah. Paham soal apa tuh? Ya soal fakta-fakta kuncinya gimana, dasar hukum klaim sama pembelaannya gimana, terus risiko masing-masing tuh apa aja. Oke. Biasanya sih setelah tahap discovery awal. Itu loh pas saling tukar bukti dan info penting soal kasusnya. Kuncinya, sebelum biaya buat siap-siap sidang beneran itu meledak. I see. Selain waktu, tadi katanya kenali lawan juga ya? Maksudnya gimana tuh? Cuma tahu argumen hukumnya aja? Lebih dalam dari itu, cari tahu apa sih yang sebetulnya dorong mereka. Apa beneran cuma soal duit? Atau jangan-jangan? Atau ada unsur ego? Mau buktiin prinsip, jaga reputasi mungkin, kondisi finansialnya gimana, ada tekanan dari pihak lain nggak? Nah, tahu tombol panas sama batasan lawan, itu info emas buat nyusun tawaran negosiasi yang pas. Wah, ini jadi kayak main catur ya? Baca langkah lawan, pendekatan psikologis juga berarti? Bisa dibilang gitu. Nah, terus ada lagi nih soal para ahli atau pakar. Kan sering tuh dipakai di pengadilan. Iya. Gimana kita harus sikapi pakar dari pihak lawan? Saran dari sumber ini agak unik nih. Katanya jangan debat langsung sama pakar lawan. Loh, kenapa? Bukankah kita harus patahkan argumen mereka? Ternyata katanya jarang efektif. Malah bisa bikin mereka makin kekeh sama pendapatnya. Kalau diserang langsung. Kayak, efek bumerang gitu. Oh gitu ya. Terus gimana dong? Lebih strategis, fokus aja, perkuat kasus kita, pakai argumen dan data dari pakar kita sendiri. Biar data dan analisis pakar kita yang bicara. Oke, jadi fokus ke kekuatan sendiri, bukan nyerang langsung pakar lawan. Menarik. Nah, kalau misalnya negosiasi langsung udah coba tapi kok kayaknya buntu nih. Gimana? Ada jalan lain sebelum perang di pengadilan? Ada dong. Disinilah konsep pindah arena main, mediasi. Seringkali ini efektif banget. Mediasi ya? Kapan waktu yang pas buat mediasi? Mirip sama negosiasi tadi. Pas info udah cukup, tapi sebelum biaya sidang membengkak. Nah, panduan ini nyebutin 2 jenis mediasi terstruktur yang menarik. Oh ya, apa aja tuh? Pertama, ada mediasi tinggi rendah atau high-low mediation. Ini cocok banget kalau sengketanya soal duit. Gimana cara kerjanya? Bawah, jumlah minimal yang penggugat mau terima. Nah, mediator bantu negosiasi. Kalau sepakat, ya bagus. Kalau enggak, mediator kasih putusan. Nilai sengketa yang ikat tapi. Tapi, angkanya dijamin ada di antara batas atas dan bawah tadi. Jadi ada jaring pengamanan finansial gitulah. Resiko lebih ke kontrol. Wah, menarik ya. Jadi ekspektasi lebih terkelola. Yang kedua apa? Kedua namanya mediasi kesempatan terakhir atau last chance mediation. Ini agak beda lagi. Gimana tuh? Ada pihak ketiga netral, dia pelajari kasusnya, terus siapin putusan tertulis kayak hakim gitu. Tapi disegel, dirahasiain. Oke, terus? Nah, abis itu, orang yang sama ini jadi mediator. Dia coba dorong kedua pihak negosiasi.
Kalau berhasil deal, putusan yang disegel tadi, ya dibuang aja. Kalau gagal negosiasi? Nah, kalau gagal total, amplop dibuka. Putusan di dalamnya langsung final dan mengikat buat dua-duanya. Wah, ini kayak ngasih tekanan ya, biar serius negosiasinya. Ada konsekuensi langsung kalau gagal. Betul. Biar pada mikir ulang sebelum bilang nggak mau damai. Oke. Dua mekanisme mediasi ini kayaknya strategis banget ya buat mecah kebuntuan. Jadi kalau kita rangkum nih poin-poin kuncinya. Pertama, hitung beneran antara biaya total berjuang lawan manfaat damai cepat. Ya, evaluasi realistis. Kedua, timing negosiasi itu penting. Jangan kecepatan, jangan telat juga. Manfaatkan momentum. Ketiga, coba pahami apa sih sebetulnya yang bikin lawan ngotot. Motivasi di baliknya. Keempat, soal pakar lawan, fokus perkuat argumen sendiri aja. Jangan malah debat kusir sama pakar mereka. Dan kelima, kalau buntu, jangan ragu coba mediasi terstruktur, kayak yang dua tadi itu. Tepat sekali. Ini semua alat bantu lah ya buat navigasi litigasi yang rumit dan sering emosional ini. Supaya keputusan Anda lebih terukur. Nah, sebagai penutup nih, mungkin bisa jadi bahan renungan untuk Anda. Kalau Anda lagi hadapi potensi sengketa hukum, atau malah udah di tengah proses litigasi, kira-kira pendekatan mana ya, apa damai cepat, mediasi terstruktur, atau strategi lain yang paling mungkin kasih hasil yang paling bisa Anda terima secara keseluruhan, tanpa harus babak belur finansial dan emosi di pengadilan gitu. Coba direnungkan.